Selamat datang di channel Senang Matematika. Hari ini kita akan mempelajari induksi matematika. Materi ini merupakan materi matematika wajib kelas 11. Kita akan membahas khusus di pembuktian ketaksamaan atau pertidaksamaan, dan video ini merupakan video part 2. Jadi kalau misalnya adik-adik mau lihat contoh soal yang dibahas sebelumnya, adik-adik bisa melihat di video part 1 ya. Oke, sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang kedua, dengan induksi matematika, buktikan bahwa 2n ditambah 1 kurang dari 2 pangkat n untuk n lebih besar atau sama dengan 3. Kita akan mengerjakan soal ini dengan menggunakan langkah-langkah induksi matematika, di mana yang pertama, tunjukkan bahwa Pn atau pernyataan n benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, anggap benar atau asumsikan benar bahwa Pn benar untuk n sama dengan K. Dan yang ketiga, akan dibuktikan bahwa Pn juga benar untuk n sama dengan K plus 1. Oke, sekarang mari kita coba mengerjakan soal ini dengan menggunakan langkah yang pertama. Sebelum kerjakan, adik-adik di sini lihat, karena di sini n lebih besar atau sama dengan 3, berarti bisa kita simpulkan n-nya adalah nilai terkecilnya akan sama dengan 3. Jadi di sini di langkah 1, untuk n sama dengan 1, n-nya ini bisa kita ganti dengan angka berapa saja. Boleh angka 1, boleh angka 2, 3, dan seterusnya. Nah, karena pada soal ini n lebih besar sama dengan 3, maka yang kita akan ambil adalah nilai terkecil dari n adalah 3. Berarti di sini langkah satunya n sama dengan 3. Nah, lalu kita tulis soalnya dulu ya, biar nanti adik-adik lebih mudah mengganti n-nya. Nah, di sini n-nya karena 3, berarti n di sini dan di sini akan kita ganti dengan 3. Berarti 2 dikali 3 ditambah 1 kurang dari 2 pangkat n, berarti n-nya kita ganti juga dengan 3. Nah, lalu kita kerjakan 2 kali 3 itu 6 ditambah 1 kurang dari 2 pangkat 3 itu 8 ya. 6 ditambah 1 itu 7 kurang dari 8. Nah, 7 kurang dari 8 ini adalah pernyataan yang benar. Karena langkah satunya sudah benar, maka kita sekarang bisa menuju ke langkah yang kedua, di mana kita akan menganggap benar atau kita akan asumsikan benar bahwa Pn benar untuk n sama dengan K. Berarti kita tulis lagi kembali soalnya. 2n ditambah 1 kurang dari 2 pangkat n, lalu kita ganti n sama dengan K. Berarti 2 dikali n-nya kita ganti dengan K, ditambah 1 kurang dari 2 pangkat n-nya kita ganti juga dengan K. Nah, berarti bentuk yang kedua, kita boleh stop atau selesai sampai di sini dulu, dan kita boleh anggap benar. Gitu ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke langkah yang ketiga, di mana kita akan membuktikan bahwa Pn juga benar untuk n sama dengan K ditambah 1. Gitu ya. Nah, berarti kita tulis lagi kembali soalnya, 2n tambah 1 kurang dari 2 pangkat n. Nah, lalu kita ganti, karena di sini n-nya sama dengan K plus 1, kita boleh ganti seluruh n di sini dengan K plus 1. Ini kan 2 kali n, berarti di sini 2 dikali n-nya diganti dengan K plus 1. Gitu ya. Ditambah 1 kurang dari 2 pangkat n-nya kita ganti juga dengan K plus 1. Lalu kita kerjakan dengan mengalihkan satu persatu. 2 dikali K, 2K. 2 dikali 1 itu plus 2. Ditambah 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Nah, lalu 2K ditambah 2 ditambah 1 itu sama dengan 3 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Nah, bentuk yang ketiga atau bentuk pada langkah ketiga ini ya, akan kita gunakan sebagai acuan. Ya. Nah, lalu kita akan melihat langkah kedua. Jadi bentuk pada langkah kedua yang sudah kita anggap benar ini, yaitu 2K plus 1 kurang dari 2 pangkat K, akan kita ubah supaya sama bentuknya seperti pada langkah ketiga.
Kalau nanti bentuknya sudah sama, berarti langkah ketiga ini bisa kita anggap benar atau bisa kita nyatakan benar. Mengapa? Karena tadi langkah kedua 2K plus 1 kurang dari 2 pangkat K ini kita sudah asumsikan atau kita anggap benar. Nah, cara mengubahnya seperti apa? Kita lihat sekarang di ruas kirinya. Di sini 2K plus 1. Sedangkan di ruas kiri pada langkah ketiga itu 2K plus 3. Nah, berarti kita harus mengubah nih ruas kirinya supaya menjadi 2K plus 3. Berarti supaya bisa berubah, nanti kita akan menambahkan satu buah suku. Sebelum kita menambahkan satu buah suku, adik-adik harus mengingat sifat pertidaksamaan di mana jika A kurang dari B dan jika ruas kiri dan kanannya kita tambahkan dengan C, maka A kurang dari B itu akan sama saja dengan A plus C kurang dari B plus C. Nah, makanya di sini kita akan coba menambahkan ruas kirinya dengan berapa supaya jadi 3. Di sini sudah ada 1, berarti supaya jadi 3 kita tambahkan dengan 2. Gitu ya, adik-adik. Nah, kalau ruas kirinya kita tambahkan 2, berarti ruas kanannya juga kita tambahkan dengan 2 ya. Ini memenuhi sifat A plus C kurang dari B plus C. Nah, berarti 2K ditambah 1 ditambah 2 itu sama dengan 3 kurang dari 2 pangkat K plus 2. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan sifat transitif pada pertidaksamaan. Sifat transitifnya apa? Sifat transitifnya itu adalah jika A kurang dari B dan kurang dari C ya. Jadi A kurang dari B, B kurang dari C itu bisa menjadi A kurang dari C. Nah, berarti bentuk yang ini akan kita ubah menjadi bentuk seperti ini. A kurang dari B kurang dari C. Caranya bagaimana? Kita tulis dulu 2K plus 3 kurang dari ya, kurang dari 2 pangkat K plus 2 kurang dari, nah di sini kita akan menambahkan satu buah suku ya adik-adik ya. Jadi satu buah sukunya tuh suku yang bagaimana? Satu buah sukunya kita lihat aja di sini di ruas kanannya ini pada langkah kedua kan ada satu suku yaitu 2 pangkat K. Kita tulis ulang lagi aja. 2 pangkat K. Nah, kita tambahkan dengan 2 pangkat K lagi gitu. Nah, jadi kalau misalnya di sini di ruas kanannya 3 pangkat K, berarti di sini kita tulisnya satu buah suku yang ditambahkan adalah 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K. Kalau ruas kanannya misalkan 2 pangkat K minus 1, berarti di sini satu buah suku yang kita tambahkan 2 pangkat K minus 1 ditambah 2 pangkat K minus 1. Gitu ya. Jadi mudah adik-adik. Nah, kalau misalnya adik-adik mau lihat kok boleh ditambahin dengan itu ya, Miss, satu sukunya yang itu 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Kenapa? Sekarang kalau mau dilihat, mau dibuktikan, boleh aja. Kita tulis ulang ya yang ini. 2 pangkat K ditambah 2 kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K itu benar nggak ya? Nah, 2 pangkat K ditambah 2 kurang dari 2 pangkat K. Nah, yang 2 pangkat K ini tadi kan N-nya sama dengan K. Nah, di mana N-nya itu tadi kan sama dengan 3. Berarti K ini boleh kita ganti ya dengan 3 tambah 2 pangkat 3. Nah, lalu kita lihat 2 pangkat K ditambah 2 kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat 3 itu kan berapa? 8 ya. Nah, ini benar nggak? 2 pangkat K ditambah 2 ternyata itu akan kurang dari 2 pangkat K plus 8. Berarti ini benar gitu ya adik-adik. Atau 2 pangkat K itu kalau dimisalkan sesuatu ditambah 2 akan kurang dari ya sesuatu ditambah sesuatunya itu tapi lebih besar, karena di sini sesuatunya itu 2 pangkat K itu tadi hasilnya 8. Itu akan menjadi benar ya adik-adik ya. Nah, boleh berarti kita ganti seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menulis kembali ya.
kita ganti dengan warna biru ya. Nah, di sini kan memenuhi sifat transitif A kurang dari B kurang dari C akan menjadi A kurang dari C. Berarti yang A-nya apa? Yang A-nya itu ini. 2K plus 3 itu kurang dari C. C-nya apa? C-nya 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Gitu ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya kita tulis ulang. 2K plus 3 itu kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K itu berapa? Itu sama saja 2 kali 2 pangkat K. Nah, bagi adik-adik yang bingung ya, bisa adik-adik lihat ya, kenapa bisa jadi seperti itu. 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K itu kan boleh kita misalkan X ditambah X. Nah, kalau X ditambah X itu sama saja apa? 2X. Berarti kalau 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K itu akan menjadi apa? 2 dikali X-nya itu tadi apa? X-nya 2 pangkat K ya. Berarti sama aja jadi 2 kali 2 pangkat K. Gitu ya adik-adik ya. Ya. Nah, selanjutnya 2 kali 2 pangkat K, 2 di sini adalah 2 pangkat 1 ya adik-adik ya. Nah, berarti di sini kita kembali akan menggunakan sifat eksponen ya. Sifat eksponennya adik-adik masih ingat nggak? Sifat eksponennya itu yang mana? Sifat eksponennya yang A pangkat M jika dikalikan A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M plus N, gitu ya adik-adik. Nah, berarti ini akan menjadi 2 pangkat apa? 1 ditambah K, gitu ya, berdasarkan sifat eksponen ini ya. Nah, lalu di sini kita tulis ulang 2K plus 3, gitu ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya kita tulis lagi 2K plus 3 kurang dari 2 pangkat 1 plus K itu kalau kita tulis pangkatnya, kita balik, kita tukar posisinya. Boleh aja ya. Nah, itu kan sama aja ya. 2 pangkat 1 plus K sama aja dengan 2 pangkat K plus 1. Ya adik-adik. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bentuk yang terakhir atau langkah keduanya sudah kita ubah menjadi bentuk 2K plus 3 kurang dari 2 pangkat K plus 1, di mana langkah kedua ini tadi kita sudah asumsikan atau kita anggap benar. Nah, kalau kita lihat langkah ketiga ini sudah sama dengan langkah kedua. Nah, berarti langkah ketiga ini sudah terbukti benar pula. Ya, karena tadi langkah keduanya juga sudah kita anggap benar. Nah, kalau kita sekarang lihat ya, di sini langkah ke-1 sudah benar, langkah keduanya juga sudah benar, langkah ketiganya juga sudah benar. Nah, berarti terbukti dengan induksi matematika bahwa 2N plus 1 kurang dari 2 pangkat N untuk N lebih dari atau sama dengan 3. Begitu ya adik-adik, semoga adik-adik mengerti. Jangan lupa subscribe adik-adik dan nantikan video Miss berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.